Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita coba renungkan kembali bagaimana sebenarnya prinsip dasar agama kita. Islam, seringkali kita membayangkan bahwa untuk menjadi orang baik, untuk masuk surga, itu jalannya terjal dan penuh syarat. Padahal, kalau kita lihat langsung di Al-Quran, prinsip yang Allah tawarkan itu luar biasa sederhana dan mudah. Allah berfirman, simpel sekali. Orang yang beriman dan melakukan amal saleh maka baginya surga. Sesederhana itu. Tidak ada tambahan syarat yang rumit. Ini adalah prinsip umum Al-Quran. Sifatnya netral. Tujuannya untuk menampung semua jenis kebaikan. Tidak peduli siapa yang melakukannya, kapanpun dan dimanapun. Namun dalam praktiknya, kita sering mendengar banyak sekali tambahan-tambahan. Para ulama, dengan niat yang sangat baik tentunya, menambahkan berbagai syarat untuk melatih keikhlasan kita. Misalnya, kita diajari kalau sedekah harus ikhlas, kalau tidak ikhlas tidak akan diterima, atau ibadah itu harus dari harta yang halal, kalau dari yang haram tidak sah. Syarat-syarat ini meskipun tujuannya baik, kadang terdengar seperti sebuah ancaman. Seolah-olah pintu rahmat Allah itu sangat sempit dan dijaga ketat. Seolah-olah kita harus sempurna dulu baru bisa diterima. Padahal Allah punya konsep yang jauh lebih luas dan indah, yang disebut sebagai nafahatin Allah. Apa itu? Yaitu momentum-momentum spesial, hembusan rahmat atau anugerah dari Allah yang datang silih berganti dalam hidup kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, carilah oleh kalian momentum-momentum yang mendatangkan keridhaan Allah. Ini pesan yang sangat kuat. Artinya, ada saat-saat tertentu di mana satu perbuatan baik, sekecil apapun, bisa menjadi tiket emas yang mengubah seluruh takdir kita. Satu momen kebaikan yang tulus bisa membalikan takdir buruk kita, tanpa perlu proses tobat bertahan-tahan atau memenuhi semua syarat fikih yang rumit. Mari kita lihat buktinya dari kisah-kisah nyata. Ada sebuah kisah yang sangat terkenal tentang seorang wanita yang profesinya adalah seorang pelacur. Sebuah profesi yang jelas-jelas dosa besar. Suatu hari, di tengah panas terik, ia melihat seekor anjing di tepi sumur yang kehausan. Anjing itu sampai menjilat-jilat pasir basah saking hausnya. Melihat pemandangan itu, hati wanita ini tersentuh. Timbul rasa kasihan yang murni, rasa welas asih yang tulus dari dalam hatinya. Tanpa pikir panjang, ia turun ke dalam sumur, melepas sepatunya, mengisi sepatunya dengan air, lalu dengan susah payah naik kembali dan memberikan air itu kepada si anjing. Sebuah tindakan yang kelihatannya sangat sepele, bukan? Memberi minum seekor anjing. Tapi apa balasan dari Allah? Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya, seluruhnya, dan takdirnya diubah total. Dari seorang pendosa besar, ia diangkat menjadi seorang wanita saleha. Kenapa? Karena satu momentum kedermawanan dan kasih sayang yang tulus itu. Allah tidak melihat profesinya saat itu. Allah melihat ketulusan hatinya pada momen itu. Ada lagi kisah lain yang lebih ekstrem. Ada seorang majusi, penyembah api. Orangnya terkenal sangat buruk perangainya. Saking buruknya dia punya niat yang sangat keji, yaitu ingin menikahi anak kandungnya sendiri. Sebuah dosa yang tak terbayangkan. Nah, di tengah niat buruknya yang sudah memuncak itu, tiba-tiba datang seorang janda miskin ke rumahnya, mengetuk pintu, memohon pertolongan, karena anak Kenania kelaparan. Apa yang terjadi? Si majusi ini, entah bagaimana, hatinya tergerak. Dia menangguhkan niat buruknya yang sudah di ujung tanduk itu, dan memilih untuk menolong si janda miskin. Dia memberikan sedekah yang dibutuhkan oleh janda itu. Lihat, satu tindakan kedermawanan di tengah rencana kejahatan yang besar. Dan apa yang terjadi? Tindakan mulianya itu langsung diterima oleh Allah. Sebelum niat buruknya sempat terlaksana, Allah memberinya hidayah. Dia bertaubat, lalu mengucap 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Apa pelajarannya? Apa pelajarannya? Satu tindakan mulia yang tulus, satu momen kedermawanan, mampu memutus rantai takdir buruk yang seharusnya sudah menantinya. Luar biasa bukan? Dari 2 kisah ini, kita bisa belajar satu hal yang sangat penting. Ibadah yang punya potensi paling besar untuk membalikan takdir, yang paling cepat direspons oleh Allah adalah kedermawanan. Dalam bahasa Jawa, kita sebut lomo. Sifat dermawan adalah sifat yang paling disukai Allah. Allah itu maha dermawan. Dan dia mencintai hamba-Nya yang juga dermawan. Kedermawanan ini seolah punya jalur VIP langsung kepada Allah. Tanpa banyak birokrasi batin, tanpa syarat ikhlas yang harus dianalisis mendalam. Selama itu tulus,
Allah terima. Sebaliknya, ada satu sifat yang paling dibenci Allah, yang bisa menghancurkan semua kebaikan, yaitu kekikiran atau medit. Sifat kikir ini sangat berbahaya, bahkan bisa menjerumuskan seorang ahli ibadah sekalipun ke dalam neraka. Kita ingat kisah Talabah. Talabah ini di zaman Nabi adalah seorang yang sangat rajin beribadah. Saking rajinnya, dia sampai dijuluki merpati masjid. Setiap waktu sholat, dia pasti ada di barisan paling depan. Lalu, dia meminta Nabi untuk mendoakannya agar menjadi kaya. Nabi sempat mengingatkan, tapi Salabah terus memaksa. Akhirnya, Nabi mendoakannya. Dan benar, Salabah menjadi sangat kaya. Kambingnya berkembang biak memenuhi lembah. Tapi apa yang terjadi? Semakin kaya, ia semakin sibuk, semakin jauh dari masjid, dan yang paling parah, ia menjadi kikir. Ketika Rasulullah mengutus petugas untuk mengambil zakat, apa kata Salabah? Dia menuduh, ini sih bukan zakat, ini pemerasan. Sebuah tuduhan yang sangat keji kepada utusan Nabi. Akibat kekikirannya itu, Allah menjatuhkannya ke dalam jurang kemunafikan. Seluruh ibadahnya yang bertahan-tahan itu seolah terhapus sia-sia. Akhirnya, ia meninggal dalam keadaan yang hina. Kekikiran telah mengalahkan semua ibadahnya. Ini adalah peringatan yang sangat keras untuk kita semua. Jangan sampai sifat kikir menggerogoti hati kita. Jangan sampai sifat kikir menggerogoti hati kita. Pelajaran lain yang tidak kalah penting adalah jangan pernah kita merasa lebih suci, merasa jijik, atau merendahkan orang lain yang berbuat dosa. Ada kisah tentang salah satu pengikut setia Nabi Isa yang bernama Khawari'in. Dia adalah seorang yang saleh, ahli ibadah, dan derajatnya diangkat oleh Allah. Suatu hari, ia berjalan di samping seorang preman, seorang pendosa yang terkenal di kampungnya. Karena merasa dirinya suci, Khawari'in ini merasa jijik. Dia menarik jubahnya agar tidak bersentuhan dengan si preman, seolah-olah takut tertular dosa. Melihat sikap sombong itu, Allah langsung menegurnya. Allah berfirman, "Wahai Khawari'in, dengan sikapmu itu, kamu telah menutup pintu rahmatku untuknya." Apa akibatnya? Allah menurunkan derajat Khawari'in dan justru mengangkat derajat si preman. Kenapa? Karena si preman itu, ketika ditegur, hatinya masih terbuka untuk bertaubat. Sementara Khawari'in dengan kesombongannya, justru merasa sudah paling benar dan menutup pintu rahmat bagi orang lain. Ingat, tugas kita bukan menghakimi, tapi mengajak dalam kebaikan dengan kasih sayang. Kita tidak pernah tahu di akhir hayatnya, siapa yang lebih mulia di sisi Allah. Saudaraku sekalian, dari semua ini kita belajar bahwa taat itu sebenarnya mudah. Ibadah itu bukan hanya tentang berdiri lama saat salat malam, atau berpuasa setiap hari. Itu bagus, tapi bukan satu-satunya jalan. Taat itu intinya sederhana, melakukan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Taat itu intinya sederhana, melakukan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Bahkan niat untuk meninggalkan maksiat saja sudah dicatat sebagai ibadah. Ada kisah seorang wali Allah yang diangkat derajatnya justru karena dia banyak tidur. Ketika ditanya, "Kenapa engkau banyak sekali tidur?" Ketika ditanya, "Kenapa engkau banyak sekali tidur?" Dia menjawab dengan bijaksana, "Aku tidur agar mataku tidak melihat maksiat di luar sana. Aku tidur agar lisanku tidak tergoda untuk bergibah. Aku tidur agar tanganku dan kakiku tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang dilarang Allah." Lihat, niatnya untuk tidur adalah untuk menghindari maksiat. Dan niat itu sendiri adalah sebuah ibadah yang agung. Jadi, janganlah kita mempersulit agama ini. Jangan membuat seolah-olah jalan menuju Allah itu sempit dan penuh jebakan. Pintu rahmat Allah itu maha luas. Carilah momentum-momentum kebaikan dalam hidup kita. Carilah momentum-momentum kebaikan dalam hidup kita. Jadilah orang yang dermawan, sekecil apapun yang bisa kita berikan. Sebarkan kasih sayang kepada semua makhluk, bahkan kepada seekor anjing sekalipun. Dan yang terpenting, jangan pernah menutup pintu harapan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk selalu berbuat baik dan menemukan momentum rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan pintu rahmatnya senantiasa terbuka lebar untuk kita semua. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk share video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.